dan juga dengan reputasi besar. Kick off babak kedua, Persija Jakarta 1, PSM Makassar 0. Pelanggaran tadi terhadap Luis Peña. Fatur Rahman langsung menjemput bola. Dicuri dengan cukup cermat oleh Muhammad Ilham, meneruskan pada Bambang Pamungkas di menit-menit awal babak kedua ini. Ali Yudin tembakan langsung kaki kirinya kembali. Masih belum memberikan hasil bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana tadi interceptnya sangat cepat dari Ilham yang langsung menyodorkan bola kepada Bambang. Namun kita lihat umpan yang sangat baik tadi dari Bambang, namun kontrol bola yang sedikit malah justru menjauh ke gawang. Yang dilakukan oleh Aliudin sedikit mempersulit ruang gerak tembaknya sehingga peluang tadi tidak bisa menjadikan gol. Nah, tapi paling tidak ini juga satu tontonan bagaimana para pemain dari kubu kedua tim bermain sama sekali tanpa beban, lepas, sehingga ada eksplorasi kualitas secara personal di sini. Fatur Rahman, crossing, Park Jungwon tidak mengarahkan bola ke gawang, namun kini dalam penguasaan Osvaldo Moreno. Kembali crossing dilepaskan oleh Osvaldo Moreno dan kembali Park Jungwon berusaha walaupun akhirnya dipotong tadi oleh Herman Abanda. Sangat disayangkan kita lihat bagaimana tadi back heading dari Park Jungwon sangat baik. Seakan-akan dia mengetahui bahwa di belakang memang ada rekannya. Namun kita lihat kekurang siapan dari seorang Moreno mengakibatkan bola tadi tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya bola menjauh dari gawang. Dan itu adalah peristiwa kedua buat Moreno. Betul. Yang dimana pada babak pertama dengan satu kesempatan yang juga sangat-sangat bagus dalam melesakkan gol, Moreno juga tidak begitu siap, tidak dalam posisi yang seimbang juga. Bergulir keluar bola dari Herman Abanda. Kembali kita ingin sampaikan bahwa Herman Abanda mengawali karir profesionalnya di Indonesia bersama PSM Makassar dan bahkan pernah mencetak 1 gol ke gawang Persija saat kedua tim berhadapan. Pada babak 8 besar pada tahun 2005. Kita juga tahu bahwa Herman Abanda juga pernah membawa PSM Makassar lolos dalam medium Liga Champion Asia pada tahun 2005 dalam beberapa partai melawan antara lain Shandong Luneng. Main juga bersama Osvaldo Moreno saat itu dan sebuah pelanggaran tadi, sebuah tackling dari belakang terhadap Firman Utina oleh rekannya di tim nasional yaitu Samsul Bahri Khairudin. Dan Samsul pun mesti ekstra hati-hati karena baru saja pulih dari cedera otot paha yang sobek. Harus diwaspadai saat Ismet Sofyan menghadapi bola-bola set piece seperti yang dilakukan tadi. Kita lihat saat ini. Ya, barisan manajerial dari Persija Jakarta. Kita juga melihat ada Haryanto Bajuri di situ di bench Persija, manajer tim, dan itu juga mendapat kabar. Dan tembakan langsung dari Ismet Sofyan tadi masih membentur pagar pemain. Muhammad Ilham, umpan terobosan kepada Serge Emaliu, memberikan kembali sebuah crossing, dibuang tadi dan dipotong oleh Jukiwan. Ya, satu umpan tarik cukup menarik dari Emali Serge. Kita melihat bagaimana petinggi Persija di bench geleng-geleng kepala ketika Juki Hwan menyelamatkan bola umpan tarik dari Serge. Rebutan bola untuk sementara dimenangkan oleh Firman Utina. Kita saksikan tadi keluar dari lapangan permainan. Tampaknya akan mengarah pada sebuah tendangan gawang. Kita melihat Ilham Arif Sirajudin, Ketua Umum PSM Makassar, berada dalam Royal Box di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebuah partai yang tidak ingin dilewatkan tentunya, dan tembakan langsung dari Heru Nerli tadi membentur Herman Abanda. Kembali dalam penguasaan Heru Nerli. Samsul Bahri Khairudin. Fatarkas kembali pada Samsul dengan ancang-ancang, tembakan langsung kembali
membentur pemain belakang Persija, kali ini Tore. Heru Nerli. Masih Heru Nerli berusaha untuk melewati Ismet Sofyan, crossing kaki kirinya hanya membentur jala samping. Ini dia Hendra Sirajudin, manajer tim PSM. Di sampingnya juga ada Direktur Teknik Abdi Tunggal, mantan penyerang andalan PSM di era 70-an. Dari lini tengah, Luis Peña membentur kaki Farudin Mustafic. Duel antara kedua pemain untuk sementara dimenangkan oleh Mustafic, walaupun ada pelapis dari PSM Makassar yaitu Samsul Khairuddin. Kembali pada Samsul, kita lihat mobilitas yang cukup signifikan dari Samsul yang menjadi pemain pengganti. Kini Park Jungwan, sebuah chip bola umpan menjangkau Osvaldo Moreno dan kembali sebuah crossing dilayangkan, tembakan langsung. Apabila menyentuh Diva Tarkas, tembakan langsung dari Heru Nerli tadi mungkin bisa menghasilkan gol balasan. Saya pikir ini sebuah first time yang sangat prima dari Heru Nerli. Ini dia. Pam! Kalau saja Diva sedikit lebih siap, sangat terbuka kemungkinannya gol balasan akan lahir. Sayang memang, sebuah scheme serangan yang cukup bagus. Ya, kita melihat di sini tidak ada sangkaan dari seorang Diva Tarkas apabila bola memang datang mengarah kepada dirinya. Karena kita lihat suatu usaha dari Heru tadi bisa mengarahkan bola langsung ke gawang, melakukan shooting. Namun memang sayang kesiapan dari Diva tadi tidak begitu baik. Hilang kembali peluang bagi tim PSM Makassar. Ismet Sofyan, Mustafic pada Bambang Pamungkas. Jukiwan terlebih dahulu membaca arah bola. Clearance Jukiwan. Ya, satu kelebihan dari satu pemain ini kita lihat dia mempunyai kaki yang sangat panjang, Arya. Sangat cepat untuk memotong bola dan jangkauan dari kakinya untuk merebut bola dari kaki lawan sangat baik. Kontrol bola yang cukup baik dari Luis Peña. Samsul Bahri Khairuddin hampir saja kehilangan kontrol tadi, walaupun kembali sebuah recovery yang baik. Kembali penguasaan Samsul Khairuddin. Heru Nerli berganti posisi di sisi kanan kini. Masih dengan penguasaan Heru Nerli. Fatur Rahman. Samsul Khairuddin melewati Firman Utina. Luis Peña melebar pada Randy Siregar. Lihat rekannya mengirimkan sebuah crossing ke kotak penalti dan Muhammad Yasir dengan begitu prima memutar menangkap bola. Ya, dan juga tenang kita lihat Yasir menyergap bola lambung yang dikirim Randy. Farudin Mustafic, Bambang Pamungkas. Aliuddin berganti sisi di sisi kanan kini. Tembakan kaki kiri untuk kesekian kalinya kaki kiri Aliuddin pada pertandingan hari ini tidak menghasilkan. Ya, sedikit sulit memang kita lihat dari jarak tembak dari seorang Aliuddin yang memang mendapat gangguan. Namun dari keseluruhan pemain Persija yang bermain di sektor depan, kita melihat peran dari Emmanuel Search yang sedikit tidak terlihat. Karena kita melihat pemain satu ini tidak bermain pada pos sesungguhnya, seorang striker murni, dan kita lihat dia banyak bermain ke sektor tengah dan ke sektor sayap. Inilah yang mengakibatkan sedikit hilangnya touch dari seorang Emmanuel Search. Kembali kita saksikan melalui sektor tengah, Search Emali. Muhammad Ilham meneruskan bola kepada Aliuddin, flick header kepada Firman Utina. Luis Peña masih perebutan bola. Kembali dalam penguasaan Luis Peña. Ada beberapa pemain yang berusaha menghadang tadi. Ya. Main asal Chile ini. Satu dari 5 pemain asing baru yang dibeli PSM pada awal putaran kedua. Luis Alejandro Peña. Bola penguasaan oleh Osvaldo Moreno. Rebound Diva Tarkas untuk kedua kalinya. Muhammad Yasir menjadi pahlawan bagi Persija sejauh ini. Masih belum berakhir. Osvaldo Moreno akhirnya dihadang oleh Papa Tore tadi.
Iya, kita lihat bagaimana diawali dengan kontrol bola yang sangat baik dan seorang Park Jung-hwan yang mengarahkan bola kepada Moreno. Sayang sekali syutingnya di blok dan kembali Diva gagal mengeksekusi bola rebound tadi. Dan kita lihat bagaimana sudah mulai terlihat agresivitas dari setiap pemain PSM yang ingin mencuri gol balasan tentunya. Masih mengurung pertahanan dari Persija Jakarta. PSM Makassar melalui kembali umpan Randy Siregar dan masih ada Papa Tore walaupun belum berakhir. Masih berada dalam penguasaan Fatur Rahman, kembali melayangkan bola ke kotak penalti dan dihalau tadi oleh Leo Saputra. Dan tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh P-nya tadi. Ya, sedikit menaik, kita lihat gerakan kaki dari P-nya. Tapi apapun kita lihat memang pada saat tertinggal 0-1, lebih gencar memang serangan-serangan anak-anak Makassar. Yang juga bisa menciptakan sederet peluang. Apakah ini hanya tinggal soal menunggu waktu? Dicuri dengan cukup cermat oleh Fatur Rahman. Kita saksikan beberapa pemain cukup bebas. Back heel, Park Jung-hwan, Osvaldo Moreno, namun Herman Abanda memblok bola tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana kecerdikan dari kedua pemain ini. Kita lihat tadi Park memberikan bola dengan tumitnya kepada Moreno. Namun kembali sayang sekali eksekusi dari Moreno mampu diblok oleh pemain pertahanan daripada Persija. Namun masih ada peluang dari bola mati yaitu dari set piece sepak pojok ini. Randy Siregar. Umpan crossing di kotak penalti dan tandukan dari Osvaldo Moreno yang cukup bebas masih melayang di atas Mistar. Ya, masih belum dipayungi Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan. Kita melihat bagaimana set piece dari sepak pojok Randy dan Moreno. Kalau saja ada sedikit kontrol, satu kontrol saja, kita melihat bagaimana Ketua Umum PSM, Pak Ilham Sirajuddin, menghela nafasnya. Dan hal yang harus diwaspadai oleh Persija Jakarta, begitu intens tekanan yang dilakukan oleh PSM Makassar, terutama dalam 5 menit belakangan, menghasilkan beberapa peluang sudah. Ya, selain intens dan semuanya juga menyodorkan bahaya buat Herman Abanda dan kawan-kawan. Kini Farudin Mustafic, cukup prima penguasaan bola dari Mustafic. Serge Maliu dipotong dengan cermat tadi. Heru Nerli coba membuka ruang. Duel dengan Leo Saputra untuk sementara dimenangkan oleh Leo Saputra. Pelanggaran dilakukan oleh Heru Nerli. Dan kartu kuning kepada Osvaldo Moreno atas protesnya tampaknya. Wow. Satu hal yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Moreno. Dengan sikap reaktif memprotes satu tindakan dari Leo Saputra untuk gerakan dari Heru Nerli. Musafri masuk. Search ditarik keluar. Jelas dengan tenaga yang jauh lebih fresh. Ada sedikit penajaman di lini depan skuad ibu kota. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi Bung Dimen, bahwa memang dari sekian pemain Persija yang memang tidak begitu terlihat perform adalah Emily Search. Sehingga memang akhirnya dia digantikan oleh Musafri yang memang mempunyai kecepatan lebih baik dan juga lebih mempunyai darah segar di babak kedua ini. Ya. Kalau tidak diharapkan dari satu kecepatan Musafri mampu memberikan suatu hal yang berarti bagi tim Persija. Dan juga lebih terbiasa kalau dioperasikan di sektor sayap. Ya. Umpan dari Fatur Rahman tadi tidak bisa menjangkau rekan-rekannya. Sedikit membuang-buang waktu Muhammad Yasir. Muhammad Ilham. Leo Saputra. Bambang Pamungkas. Lebar. Cukup bebas pergerakan dari Musafri. Masih Musafri menciptakan ruang, menembak, dan masih jauh dari target. Ya, kita lihat bagaimana first touch dari Musafri yang begitu ambisius. Kita lihat memang peluang terbuka untuk mencetak gol. Namun tendangannya tidak begitu baik karena kita lihat tendangannya mengenai tanah terlebih dahulu. Ya, tidak begitu prima. Betul. Dan
Fadli Muhammad cukup mengejutkan masuk menjadi pemain pengganti terhadap Park Jung-won yang tampil begitu prima dalam pengamatan saya secara pribadi dalam partai ini. Ya, Apakah memang kiranya keputusan yang diambil oleh Tony Ho dan juga Tumpak Sihite? satu anak muda memang, Fadli. Dan saya pikir keputusan sedikit membingungkan dari Tony Ho. Yang kedua, menarik dua nama yang saya pikir masih pantas bertahan dan dipertahankan beredar di lapangan. Setelah Shin, sekarang Park Jung-won. Perlu memang untuk dipertanyakan, VV. Betul. Gimana Sedikit keputusan dari membingungkan. Betul. Dan kini kesempatan kembali Moreno di dalam kotak penalti dan tembakan langsung yang masih melebar dari gawang Muhammad Yasir dari Samsul Khairuddin. Dan kalau memang alasan Tumpak dan juga Tony Ho, ini dia, lebih memberikan panggung kepada anak muda yang bernama Fadli, boleh jadi bisa diterima karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, PSM tetap bertahan di jarum Indonesia Super League. Kita melihat bagaimana supporter PSM jauh-jauh datang dari Makassar. Fadli Muhammad kita saksikan dengan sentuhan pertamanya. Jukiwan. Luis Peña meneruskan bola ke depan, diantisipasi oleh Papa Torre. Manutina. Ismet Sofyan. Kembali Firman Utina. Diva Tarkas dicuri bola tadi. Pan diagonal dimaksudkan kepada Osvaldo Moreno, begitu deras dan sulit dijangkau. Dan Firman Utina ditarik keluar untuk digantikan oleh Agus Indra dari kubu Persija Jakarta. Ya, sebuah rotasi yang menarik saya pikir yang dilakukan Bendol, Maman Suryaman. Ya, paling tidak untuk menjaga keseimbangan di sektor tengah. Kita tahu juga Firman sudah mendapatkan 1 kartu kuning. Dan memang diperlukan tenaga baru di sektor tengah. Setelah masuknya Musafir di sektor depan, paling tidak tetap bisa menjaga ritme permainan dari tim Persija. Andi Edi tadi melakukan dorongan terhadap Bambang Pamungkas. Dengan bebas kini bagi Persija Jakarta. Dihadapi kembali seperti biasa oleh Ismet Sofyan. Apakah yang akan dituju oleh Ismet Sofyan di dalam kotak penalti? Terlampau mudah bagi Samsidat. Fadli Muhammad. Luis Peña pada Randy Siregar. Kembali Fadli Muhammad. Nerli kurang cermat tadi, dicuri oleh Agus Indra dengan begitu baik. Masih Agus Indra. Bambang Pamungkas. Cukup baik Randy Siregar, tampaknya membalaskan dengan aksi Bambang Pamungkas yang mampu cetak gol tadi melewati dirinya. Kini namun Muhammad Ilham mengirimkan sebuah crossing dan tampaknya sudah terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Usaha dari Ilham tadi. Kita melihat Antaranya ada Erik Setiawan dan juga Baihaki Kaizan yang disiapkan tampaknya. masih ada 1 space lagi buat Persija untuk mengganti pemainnya. Mustafic pada Torre. Ismet Sofyan kembali pada Torre. Back pass. Cukup tenang Yasir kembalikan bola pada Torre. Ya, kita lihat dengan kehadiran Torre yang bermain sangat baik dan cukup tenang. Sedikit memarkir 2 nama terdahulu. Ya, Baik Kaizan dan juga Leo Tupamahu. betul. Pelanggaran tampaknya tadi pada Talauhu Abu Musafir yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Sidar
dan perannya sebagai kapten kesebelasan pada sore hari ini. Herman Abanda siap untuk memberikan kontribusi. Sudah berada di depan mulut gawang Samsidar, Abanda Herman. Ismet Sofyan layangkan sebuah crossing, tandukan begitu keras. Kita saksikan dan gol! Bambang Pamungkas dengan gol keduanya pada partai sore hari ini. Golnya yang ke-11 di musim ini dan gol yang ke-126 sepanjang karir di Liga Indonesia. Kita lihat bagaimana right man, right place, bagaimana bola rebound tadi. Hasil sepakan pemain Persija dan akhirnya mampu dimaksimalkan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat suatu kesempatan yang tidak disia-siakan. Akhirnya Bambang kembali mampu mencetak gol keduanya. Satu crossing yang sangat baik dari Ismet. Ya, heading. Dan bola rebound disambar oleh Bambang. Bagus sekali, 2-0 untuk Persija. Kita melihat bagaimana heading yang sangat tajam dari Abanda Herman. Muntah dari pelukan Samsidar dan ini dia. Sebuah finishing touch yang sangat prima. 789 menit, 3 bulan. Untuk kemudian pada petang hari ini 2 gol sudah dikemas kembali oleh Bambang Pamungkas. Menjelaskan bahwa pemain langganan tim nasional ini belum habis. Betul. Masih tetap menjaga produktivitasnya sebagai seorang penyerang tersubur. Dan selalu mencetak gol dalam hitungan double digit dalam setiap musim yang ia mainkan. Bagi Bambang Pamungkas tentunya sebuah torehan yang begitu sulit untuk bisa disamai. Dan terus menerus. Dan tampaknya terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu Musafri tadi. Bambang Pamungkas tentunya terus menerus membuktikan bahwa ia masih tetap bisa pandang sebagai pemain legenda dalam statistik saat ini, dipandang sebagai pemain paling produktif atau pemain lokal paling produktif, hanya tertinggal dari Christian Gonzalez. Kita tahu dalam urutan 5 besar pencetak gol terbanyak saat ini hanya ada 2 pemain domestik. Yang pertama adalah Boas Salosa, Persipura Jayapura dengan 15 gol. Yang kedua adalah Muhammad Isnaini, PSPS Pekanbaru dengan 13 gol. Pelan-pelan Bambang menyeruak masuk ke posisi 5 besar dengan sementara sudah 11 gol. Offside tadi Osvaldo Moreno, Tony Ho, apakah kiranya yang akan ia lakukan untuk mengejar defisit tertinggal 0-2 saat ini? Aditya Putradewa yang mencetak gol saat kedua tim bertemu di putaran pertama, kini masuk menjadi pemain pengganti terhadap Luis Peña, pemain yang musim lalu menjadi top skor ISL atau Indonesia Super League Under 21. Ini juga satu nama muda, anak muda yang segera bersinar menjadi pemain masa depan PSM Makassar, Aditya Putradewa. Mulai jadi bersama skuad PSM U21 dan pernah mencatatkan hat-trick pada saat mereka mengalahkan Persiwa Wamena U21 pada musim lalu. Juga sebuah panggung berikut buat anak muda ini dari Tumpak dan juga Tony Ho. Umpan di Fatarkas sebetulnya cukup baik, namun Leo Saputra tadi cukup cermat dalam mengcover area permainannya. Heru Nerli, potong tadi, dibuang saja oleh Torek. Jukiwan, Fatarkas pada Fatur Rahman, kembali pada Diva Tarkas,
Lebar atau maksudnya tuju pada Heru Nedli dan kembali Osvaldo Moreno untuk kesekian kalinya masih belum berhasil menembus gawang Muhammad Yasir. Terlalu memaksakan, kita lihat Moreno. Sedikit emosi. Jatuh Muhammad Ilham dan jalan dari Samsul Bahri Khairuddin. Kombinasi ini kepada penguasaan Agus Indra, dicuri tadi oleh Diva Tarkas. Samsul Bahri Khairuddin umpan pada Osvaldo Moreno, berusaha untuk melewati Herman Abanda, mantan rekan satu tim. Bagaimana Osvaldo Moreno juga mengawali karir profesional di Indonesia bersama PSM Makassar. Betul. Dua nama ini pernah bersama PSM satu musim dan juga pernah sama-sama membela PSM dalam medium Liga Champion Asia. Beredar di Thailand, Jepang dan juga Cina. Sekarang berada di dua tim yang berbeda. Dan kita melihat bagaimana Moreno sekarang juga dikawal ketat oleh Abanda Herman. Bali jatuh dalam penguasaan Ju Kiwan, dibiarkan saja untuk lemparan ke dalam. Tembakan langsung berambisi dari Fatur Rahman, bentur Farudin Mustafic. Ismet Sofyan, Farudin Mustafic, Ilham, Bambang Pamungkas, melebar, tidak menjangkau Musafri. Ada Randy Siregar cukup cermat tadi. Kekuatan tandukan Bambang tadi memberikan bola kepada Leo Saputra. Agus Indra kini. Mustafic sengaja membuang bola untuk memberikan kesempatan bagi Randy Siregar yang saat ini terkapar dan memegangi kakinya atau ankle-nya. Saksikan aksi dari kedua pelatih. Tampak di layar kaca yaitu Benny Dolo dan juga Tony Ho. Saksikan Bambang Pamungkas dengan cukup sportif berusaha untuk memberikan bantuan kepada pemain muda Randy Siregar. Dipenuhi oleh dukungan dari Jackmania. Tentunya ini merupakan sore yang cukup menggembirakan saat Persija Jakarta unggul 2-0. Dua gol yang diciptakan oleh Bambang Pamungkas mengakhiri paceklik saat ini atau sementara ini menjadi kritik yang menghujani Bambang Pamungkas. Sebuah kritik yang dijawab dengan penampilan yang begitu prima. Torehan 2 gol. Musafri, Aliudin, dua pemain dengan kecepatan kembali pada Musafri dengan ruang tembak berusaha untuk memberikan umpan tadi dan mendarat di kaki Muhammad Ilham. Kita saksikan kesulitan Ilham untuk menguasai bola sebelum akhirnya Ju Kiwan membuang bola. Kemudian bagaimana satu hal yang saya pikir overconfidence di lini belakang PSM, masih mencoba bermain-main dengan bola, melakukan passing di dalam areal yang sangat-sangat sensitif, zona penalti. Untung hanya berbuah dengan sepak pojok saja. Herman Abanda tidak bisa menjangkau bola tadi. Papatore dengan marking yang cukup ketat.
Walaupun Aditya Putra Dewa dan kerjasama dengan Heru Nerli yang cukup baik sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Mustafic dan pelanggaran dalam pengamatan Oki Dwi Putra. Ya, sedikit membingungkan karena kita lihat bagaimana tadi smart tackling dari Mustafic Farudin sangat bersih. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya. Iya, justru dia mengenai bola, namun tidak tahu bagaimana tadi wasit justru mengambil keputusan bahwa ada suatu pelanggaran. Terlepas dari suatu pelanggaran, kita melihat memang sedikit ada berkurang di lini depan dari PSM Makassar dengan tidak kembali bermainnya atau setelah ditarik keluarnya Park Jong-hwan. Betul. Karena variasi bermain kita lihat sudah sedikit berubah. Mereka lebih banyak mengandalkan main dari sektor sayap dan tidak ada sekalipun tusukan ke tengah yang memang dengan hilangnya Park Jong-hwan praktis hanya Moreno lah sendiri di depan. Bahkan jauh sejak ketika Shin juga ditarik keluar. Ya. Sudah ada roh yang hilang dalam gaya bermain anak-anak PSM Makassar. Heru Nerli pendek berikan kepada Diva Tarkas, tembakan langsung kurang cukup merepotkan. Ini kesempatan untuk sebuah counter attack. Agus Indra melayangkan bola pada Aliuddin. Kita saksikan kecepatan dari Aliuddin. Berikan bola kepada Musafri, umpan pendek dari Agus Indra. Ya, Aliuddin terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya. Tapi paling tidak kita juga harus memberikan apresiasi untuk kecepatan dari Aliuddin dalam menerima bola sodor lewat Agus Indra Kurniawan. Ya, menarik memang. Gimana stadion sekarang sudah mulai dihuni oleh wajah-wajah cantik. Kombinasi permainan dari Persija Jakarta dari lini tengah. Aliuddin berikan pada Agus Indra yang meneruskan pada Farudin Mustafic. Ismet Sofyan kembalikan bola kepada Muhammad Ilham. Dan Mustafic dengan visinya memberikan pada Leo Saputra. Musafri berusaha melewati Randy Siregar, kembali direpotkan oleh pemain muda ini dengan markingnya yang cukup baik. Cukup ekstra keras, kita lihat bagaimana perjuangan dari Randy dan kita melihat Shin hanya bisa terbangun di bench. Fatur Rahman dan Diva Tarkas bekerja sama dari lini tengah. Potong bola dari Fatur Rahman oleh pemain dengan nomor punggung yang sama yaitu Ismet Sofyan. Moreno. Terlepas bola dari penguasaannya, kembali Persija menguasai. Musafri, Aliuddin masih mengandalkan kecepatannya, bayangi oleh Fandi Edi. Kembalikan bola kepada Aliuddin. Ini Agus Indra berusaha untuk kembali membuat skema penyerangan dari lini tengah. Kita melihat memang kehadiran Agus Indra membuat lini kedua Persija jauh lebih seimbang. Bukan begitu, Bung Feve? Ya, lebih hidup dan lebih bervariasi. Dan pergerakan kedua pemain sekarang yang sedikit berubah. Bagaimana juga Aliuddin dan juga Musafri yang selalu berpindah-pindah tempat. Ya. Kombinasi yang cukup baik kembali diperlihatkan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Berada dalam penguasaan Bambang Pamungkas. Berikan kepada Ilham. Kepada Musafri. Dengan umpan pemberian yang cukup unik oleh Musafri, Aliuddin untuk akhirnya ditanggulangi dan Mustafic masih membentur.
Kaki lawan, pelanggaran dilakukan oleh Mustafic. Ya, sedikit aneh memang kita melihat justru pelanggaran diberikan buat PSM. Meski kita melihat bicycle kick dari Harun Erli cukup membahayakan gerakan dari Mustafic Ibrahim. Aditya Putra Dewa, Samsul Bahri Khairuddin, Muhammad Ilham, nampaknya dibaca oleh Jukiwan, pemain dengan postur yang cukup tinggi dan memang merupakan pemain tertinggi di Jarum Indonesia Super League. Jukiwan dengan tinggi tubuh 190. Pelanggaran dilakukan oleh Papatore terhadap Osvaldo Moreno. Ada yang berbeda memang kalau kita lihat, kalau kita komparasikan bagaimana skema serangan anak PSM pada babak pertama dengan babak kedua. Pada saat ini jauh lebih terancang, jauh lebih skematis memang di babak pertama. Selain memang pada babak kedua pada saat unggul 2-0, anak-anak Persija juga tampil lebih tenang, lebih percaya diri. Kita melihat Papatore untuk Moreno, Joki Hwan untuk Abanda Herman. Dengan ancang-ancang tembakan langsung dengan ambisi yang begitu besar, namun tidak dibarengi oleh akurasi yang tepat tadi. Ya, sayang sekali kita lihat tendangan dari Fatur tadi tidak begitu baik mengarah ke gawang. Ya, Aditya Putra Dewa. Aditya Putra Dewa. Betul. Dan terlihat bagaimana dia memberikan tangan meminta maaf kepada fans dari official. Tapi ini menarik memang, memberikan kesempatan untuk perolehan jam terbang yang jauh lebih tinggi. Kita melihat bagaimana Tumpak dan juga Tony Ho sudah memberikan lapak itu buat Aditya Putra Dewa dan juga Fadli. Clearance dari Samsidar tadi. Ismet Sofyan lemparan kepada Agus Indra. Agus Indra dengan ruang untuk memberikan crossing. Jukiwan kembali memotong bola-bola crossing. Dorongan sedikit dari Agus Indra membuat Samsul Bahri Khairuddin kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mansur Yaman dengan instruksi terakhirnya di menit-menit akhir ini. Samsul Khairuddin menutup gerakan dari Farudin Mustafic tadi. Dan kini justru pemain muda Ramdhani Rizky Lestaluhu yang tampak melakukan pemanasan. Ya, masih ada space memang, lebih kurang 7 menit dalam waktu normal buat Ramdhani. Juga satu anak muda yang beredar di lini kedua. Ini adalah musim kedua buat Ramdhani bersama Persija Jakarta. Bambang Pamungkas berada dalam posisi offside. Usai sudah berbagai kritik yang kini menerpa Bambang Pamungkas dengan penampilan gemilang mencetak 2 gol untuk keunggulan Persija 2-0 saat ini. Ya, terlalu lama memang menunggu gol dari seorang BP. Seorang tombak yang dikenal menakutkan, tajam dan juga produktif. Ketika dia hampir 800 menit tanpa gol dalam interval 3 bulan. Dan hari ini BP menjawab semuanya dengan 2 gol. Namun kini sebuah peluang yang dimiliki oleh Fadli Muhammad melebar dengan crossing. Osvaldo Moreno meneruskan atau berusaha meneruskan kepada Harun Erli tadi. Ya, cukup baik sekali kita lihat bagaimana pada saat Moreno membalikan bola dengan kepalanya, namun
usahanya masih bisa dipotong oleh Ismet tadi yang mampu membuang bola. Dan salah satu peluang di menit akhir ini dari bola sepak pojok. Kembali Jukiwan akan berusaha untuk memberikan kontribusi. Dan Jukiwan dan tembakan langsung kaki kiri keras namun sedikit berada di atas mistar dari Aditya Putradewa tadi. Iya, first time yang sangat bagus, penuh percaya diri dari Aditya Putradewa. Kita lihat bagaimana prosesnya. Dan ini dia, kaki kiri tetapi sama sekali jauh dari sasaran. Hampir saja mengulangi apa yang ditorehkan di putaran pertama saat Aditya Putradewa mampu menjebol gawang Persija Jakarta atas kemenangan 2-1. Dan Bambang Pamungkas kita saksikan 2 gol yang ia peroleh pada menit ke-30 dan juga 65. Menambah torehannya menjadi 8 gol yang pernah ia lesakan ke gawang PSM Makassar sepanjang karirnya. Tembakan langsung begitu baik, begitu keras, namun tidak bisa untuk mengecoh Muhammad Yasir. Dengan penampilan yang begitu baik pada sore hari ini, Muhammad Yasir hampir tanpa celah. Kita lihat bagaimana Yasir dan juga Heru sama-sama mengumbar tawa. Heru kita tahu pernah juga bermain untuk skuad Persija Jakarta. Ramdhani Rizky Rastaluhu akhirnya menjadi pemain pengganti bagi Muhammad Ilham. Pergantian pemain terakhir yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Fatarkas melayangkan bola kembali ke kotak penalti dari Persija Jakarta. Osvaldo Moreno dibuang tadi cukup cermat oleh Papatore. Fatur Rahman kembali pada Diva Tarkas. Tidak cukup untuk bisa dikejar oleh Heru Nerli tadi umpan dari Diva Tarkas. Umpan terobosan Samsul Bahri Khairuddin, Osvaldo Moreno, Fadli Muhammad. Randy Siregar, crossing kembali dilayangkan oleh Randy. Kembali cukup sulit untuk bisa menaklukkan pemain-pemain Persija dalam duel udara. Kita saksikan masih dimenangkan oleh pemain-pemain Persija dalam duel udara sejauh ini. Pakai sengaja dibuang bola oleh Ramdhani Lestaluhu untuk memberikan kesempatan Aditya Putradewa yang saat ini terkapar untuk mendapatkan perawatan pemain muda ini. Sesuatu sepertinya menerpa wajah Aditya Putradewa. Pemain yang tepat berusia 19 tahun Aditya Putradewa. Kita lihat anak Persija sudah mulai memperagakan possession football. Tore pada Ismet Sofyan masih memainkan bola di daerahnya sendiri Persija Jakarta. Kembali kombinasi dari lini tengah. Cukup baik permainan yang diusung oleh Persija dan sebuah
Usaha dari Samsul Bahri tadi untuk mencuri bola dari penguasaan Agus Indra. Tambahan waktu 2 menit sebelum mencapai hasil akhir. Rileks sekali kita lihat Ramdhani dan kawan-kawan memainkan bola, menguasai bola selama mungkin. Cukup tenang. Umpan yang begitu baik pada Ismet Sofyan dari Musafri. Dan kembali memainkan bola dari kaki ke kaki pemain-pemain Persija Jakarta. Ya, kita lihat memang Persija lebih banyak memainkan tempo memasuki menit akhir ini. Dan tentunya juga agak sedikit sulit sekali bagi tim PSM untuk mencetak gol balasan, mengingat waktu yang sudah mulai memasuki akhir-akhir dari pertandingan. Kini giliran Bambang Pamungkas. Ramdhani Lestaluhu, kesalahan mendasar dilakukan oleh pemain muda ini. Dikejar bola oleh Osvaldo Moreno, didahului namun oleh Herman Abanda. Kompromi membuang bola tadi. Cepat sekali kita lihat Herman memburu bola, menguasai dan kemudian membuangnya. Diva Tarkas. Ju Ki-wan kini mengisi sektor depan di menit-menit akhir ini. Ramdhani saja memberikan sebuah passing yang cukup sulit bagi Musafri. Dan Oki Dwi Putra akhirnya mengakhiri partai ini dengan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah Persija Jakarta atas PSM Makassar dalam partai klasik Jarum Indonesia Super League. Kedua gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas yang mengakhiri paceklik golnya sebanyak 12 pertandingan. Dan ini merupakan sebuah kejayaan tentunya bagi Persija Jakarta dan mitra.